beberapa hari kemudian saya dipanggil di polisi militer. Waktu itu saya dimarah-marah sama komandan batalion. Kamu perwira yang paling, ya intinya tidak bertanggung jawab. Perwira tapi otakmu tidak pantas untuk jadi perwira. Intinya seperti itu. Iya. Permasalahan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai komandan satuan, komandan kompi pada saat itu. Saya yang paling bertanggung jawab. Kalau ada hukuman yang paling berat menyangkut ini, meskipun saya tidak memberikan perintah untuk mereka melakukan itu, tetapi bentuk loyalitas mereka saya hargai, dan itu kembali lagi adalah tanggung jawab saya. Kalau ada hukuman yang paling berat, limpahkan pada saya sendiri. Biar anggota saya mereka masih muda, mereka masih ada jenjang kepangkatannya untuk tetap berkarir di dunia militer. Sampai dengan detik ini, melekat itu, saya melihat orang yang teraniaya, orang yang sulit, saya nggak mampu. Nah, bagaimana bisa saya bisa menghilangkan nyawa orang kalau tidak ada dasarnya? Itu bukan hal saya. Kami tidak mampu, ada 3 orang polisi di sini tidak mampu untuk menangkapnya sendirian, bertiga. Kami butuh bantuan dari tentara. Sehingga saya kirim anggota 3 orang. Dengan bersenjata lengkap. Menuju ke tempat itu menggunakan kapal motor yang kecil itu, perahu kecil itu. Itu perjalanan 2 jam. Saya belikan bensin, saya sewa kapalnya, berangkat ke sana untuk menemani polisi tadi. Sampai sana mereka tangkap. Akhirnya dibawa kembali ke pos. Beritanya di kampung rame, di tempat pos rame. Lagode sudah tertangkap dan akan dibawa kembali ke pos. Maka seluruh warga masyarakat yang ada di kampung itu kumpul di depan pos. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa parang, ada yang bawa linggis, macam-macam pegangannya. Pokoknya kalau nanti dia datang, Pak Komandan, kasihkan kami aja biar kami yang habisi. Ini udah sangat meresahkan sekali gitu, sampah sekali ini. Saya bilang jangan. Dia sendirian waktu itu? Dia sendirian. Termasuk yang 2 orang itu di situ ada juga, artinya dia mendukung kita. Nah, jadi saya bilang kalian cukup lihat saja. Saya hanya memberikan efek jera supaya perbuatan ini tidak diulang oleh siapapun. Jadi kalian cukup lihat saja. Nah, begitu dia datang jam 1 malam, itu manusia masih padat sekali itu. Yang pertama yang mengambil adalah saya sebagai komandan Satgas. Jam 1 malam di situ ya? Jam 1 malam. Nah, saya tanya, apa motivasimu kamu datang mau mengancam anggota pos dengan parang? Oh, saya tidak ada. Intinya dia menyangkal. Saya pukul. Dia tidak merasakan apa-apa. Padahal saya pukul cukup kencang itu. Artinya orang ini bukan orang sembarang. Pukul apanya? Saya tempeleng, saya tampar dengan saya pukul tinju mukanya itu. Tapi dia nggak merasakan apa-apa. Ya di situ mungkin itu adalah kehilapan saya. Saya emosi ketika saya bayangkan anggota saya mau dipotong, anggota saya mau digorok. Itu yang saya bayangkan. Kalau itu terjadi, saya nggak tahu melaporkan kepada pimpinan saya seperti apa. Tentara yang sedang bertugas di daerah yang cukup aman, kok digorok itu. Itu saya bayangkan, itu sangat hina sekali bagi saya. Dan sehingga itulah yang memancing dengan saya tanya terus dia mengelak berbagai macam alasannya, argumennya. Saya sempat naik darah, saya suruh anggota saya, ambilkan barbel saya. Saya ambillah barbel itu, kayak linggis gitu, besinya itu kan. Saya dorong lagi giginya. Nah, giginya copot. Nah, itu setelah itu diambil alih oleh anggota, anggota cambuk apa semuanya. 1,5 jam, dari jam 1 sampai setengah 3, saya suruh hentikan. Dan saya bilang, masyarakat itu ada yang berteriak, potong kakinya Pak, potong tangannya Pak, karena itu yang melakukan kejahatan itu. Saya pikir kalau saya potong kakinya ya saya pelanggaran HAM berat. Karena ini penganiayaan. Tapi kalau saya cuman rontokkan giginya, dia masih bisa bekerja, hanya cuman mungkin malu ataupun apa aja. Nah, itu pemahaman saya pada saat itu. Nah, sehingga jam 2:30 masyarakat saya suruh pulang. Si Lagode ini
amankan di belakang pos. Iya. Nah, anggota yang jaga, saya langsung istirahat. Jam 5 subuh saya dibangunin. Komandan, Lagode ini kemungkinan sudah meninggal dan sudah tidak napasnya sudah nggak ada. Di situ saya kaget. Maksud saya kaget karena nggak nyangka kalau dia akan seperti itu. Kalau saya tahu dia bakal meninggal, mungkin saya suruh anggota pada saat dijemput di laut tadi, saya buang di laut. Saya akan dia nyemplungin dia atau dia mau kabur. Tapi kan pikiran saya mau bina dia. Namun Tuhan berkehendak lain, dia meninggal. Nah, disitulah awal persoalan, sehingga beberapa hari kemudian saya dipanggil di polisi militer. Waktu itu saya dimarah-marah sama komandan batalion. Kamu perwira yang paling, ya intinya tidak bertanggung jawab. Perwira tapi otakmu tidak pantas untuk jadi perwira. Intinya seperti itu. Iya. Saya bilang, ya semua sudah terjadi. Saya bilang saya siap salah. Saya siap salah. Dan saya sampaikan kepada komandan bahwa masyarakat sini kibarkan bendera dengan meninggalnya orang ini. Masyarakat senang. Nah, tanggal 24 Oktober kejadian. 2 minggu kemudian, tanggal 10 November, Hari Pahlawan, saya menyelenggarakan upacara 10 November. Itu baru terjadi di Indonesia. Itu ada di Pulau Taliabu. Upacara 10 November diikuti oleh seluruh masyarakat satu kecamatan, termasuk pemdanya, yang kantor-kantor sekolah, semua libur semua ikut upacara. Yang unik apa? Pakaiannya pakaian ala pejuang kemerdekaan. Itu baru terjadi, belum pernah terjadi di daerah lain. Danion saya yang tadi marah-marah itu, beliau datang untuk mau lihat situasi. Jangan sampai memang panas di daerah itu. Mungkin orang mau bakar pos kami atau apa gitu. Beliau datang tanggal 9. Dan tanggal 9, sehari sebelum upacara 10 November, pada saat beliau datang, beliau kaget dan meneteskan air mata. Kenapa? Begitu melihat... Danionnya sekarang pangkatnya apa sih? Sekarang mungkin berkolonel ya. Kolonel ya? Di Jakarta sini juga? Di Jakarta, Kopassus ya. Pada saat itu, begitu beliau datang, tadinya marah besar, melihat antusiasnya masyarakat menyambut beliau, sampai sekolah tutup. Kantor-kantor semua pegawai negeri tutup. Datang ke pelabuhan, sepanjang jalan menuju ke pos, itu diisi manusia semua. Mulai dari kalungan bunga, tarian adat, itu penyambutan untuk beliau. Foto-fotonya masih ada. Dan itulah yang tadinya beliau marah besar, melihat masyarakat seperti itu, berarti beliau mengambil kesimpulan bahwa memang ini dikehendaki oleh masyarakat untuk mati. Termasuk kepala desa, apa semua menyampaikan, melaporkan seperti itu. Pak Komandan, nggak usah marah dengan ini, nggak usah, karena memang ini dikehendaki. Nah, itu yang saya simpulkan. Namun agak panjang ceritanya ini. Proses saya dipanggil, saya duluan yang pertama diambil, dibawa ke Ambon, diperiksa oleh polisi militer. Nah, terakhir anggota saya berapa anggota yang terlibat? 11 dengan saya. 11, ya. Nah, satu pos itu ya? Satu pos, 14 orang, 3 orang yang tidak terlibat pada saat itu, cuma mengamankan lingkungan aja. Jadi pada saat anggota saya mau ditarik, itu seluruh masyarakat demo. Pos kami dipalang, pokoknya intinya nggak boleh, sampai ransel, perlengkapan semua disita oleh warga masyarakat. Selain senjata. Artinya mereka tidak menginginkan kami ditarik, karena dengan kehadiran kami, tempat di daerah itu yang tadinya kriminal tingkat dewa, semua minuman keras itu dijual bebas di pasaran. Dengan kami itu nggak ada barang itu. Nah, jadi mereka sangat merasakan dampak daripada kehadiran kami di sana. Nah, di demo, tapi ya tetap karena perintah, karena ini melanggar hukum dianggapnya, karena dijemput, harus dibawa ke Ambon dan dipenjara semua. Dan banyak hal keganjilan di dalam proses persidangan ini perlu saya paparkan semua juga, biar tahu persidangan seperti itu, persidangan militer. Ketika meninggal orang itu, Lagode itu, masyarakat semua kumpul di lapangan. 3 desa, 3 desa satu kecamatan, 3 desa semua. Mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk saya. Saya masih simpan arsipnya. 1.211 orang dukungan tanda tangan masyarakat. Dan itu ditandatangani oleh 3 kepala desa dan 1 camat dengan tanda tangan cap stempel. Persoalannya di dalam persidangan
dukungan-dukungan itu tidak dibacakan. Oke. Nah, muncullah ada apa kan seperti itu. Kemudian satu lagi hal yang ganjil. Saya 10 kali menjalani sidang didampingi oleh penasihat hukum dari Kumdam Ambon. Satu berpangkat mayor, satu kapten, satu letnan 1. 3 penasihat hukum saya. Tapi ya anehnya lagi hanya ketemu di ruang sidang. Mudah-mudahan mereka mendengarkan ini. Ini menjadi evaluasi bahwa hukum itu harus fair pokoknya. Harus fair. Saya hanya ketemu di ruang sidang. Setelah sidang nggak tahu kemana orang ini. Harusnya kan kalau yang umum kan setelah lawyer dengan itu kan klien itu dekat. Paling tidak ada komunikasi. Dua arah bahwa nanti langkah kita seperti ini. Ini nggak pernah. Hanya cuma bertanya bagaimana. Udah ikuti, sesuaikan aja, bahasanya lebih kurang seperti itu. Itu kok seperti ini prosesnya, saya bilang. Dan sidang itu 11 orang serempak atau satu-satu? Terpisah. Oke, satu-satu ya. Terpisah. Yang menyaksikan hanya orang-orang penyidik polisi militer dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi saya sudah mungkin memahami bahwa ini adalah mungkin jalan kehidupan, dan saya berani tegas menyampaikan kepada hakim, Bapak Hakim yang mulia, permasalahan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai komandan satuan, komandan kompi pada saat itu. Saya yang paling bertanggung jawab. Kalau ada hukuman yang paling berat menyangkut ini, meskipun saya tidak memberikan perintah untuk mereka melakukan itu, tetapi bentuk loyalitas mereka saya hargai, dan itu kembali lagi adalah tanggung jawab saya. Kalau ada hukuman yang paling berat, limpahkan pada saya sendiri. Biar anggota saya mereka masih muda, mereka masih ada jenjang kepangkatannya untuk tetap berkarir di dunia militer. Dan jatuhlah putusan hukuman saya 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan plus diberhentikan. Mereka yang 10 anggota saya rata-ratanya 10 bulan. 10 bulan. Bahkan ada beberapa orang di bawah 10 bulan. Dan tidak diberhentikan. Sampai sekarang mereka masih berdinas dan kami masih sangat komunikasi. Dan disitulah hakim sempat menyampaikan dengan terharu kepada anggota bahwa kamu patut bangga dengan komandanmu karena dia berani mengambil langkah seperti itu untuk menyelamatkan kalian. Nah, kemudian anggota juga alhamdulillah mereka juga sangat terharu dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya. Mereka sekarang 10 orang itu di mana saja? Di Batalion Rider 732 Banau di Ternate. Di Ternate semua mereka. Semua. Itu. Jadi lebih kurang seperti itu. Kenapa saya mengambil pikiran yang agak sedikit negatif ya? Ini proses hukum. Oke lah, saya bersalah. Saya sudah sampaikan, saya bersalah menghilangkan nyawanya orang. Tetapi orang-orang semua harus tahu, masyarakat Indonesia semua harus tahu bahwa itu sebetulnya bukan karakter pribadi saya. Saya berangkat dari orang susah. Saya SMA-nya Bang Harun, SMA itu tukang beca. Saya sekolah dulu SMA, kalau nggak saya bawa beca, saya nggak lulus SMA-nya. Di mana? Di Bau-Bau. Di Bau-Bau. Bau-Bau itu. Bau-Bau di Buton, kotanya Buton itu. Kota Madia ya di Buton. Iya. Sorry, maaf. Sekarang saya sering sekali ada sidang di MK. Jadi Bau-Bau itu kotanya di Pulau Buton. Bau-Bau. Bau-Bau. Iya. Ada benteng keraton yang terluas di dunia. Kemarin ada masalah dengan bupatinya seperti. Saya tukang beca, Bang. Nah, kemudian setelah saya tamat SMA, saya berangkat ke Ambon, saya jualan koran 1 tahun lebih. Hanya untuk menjadi tentara. Artinya kehidupan sulit itu sudah pernah saya lakukan. Jadi sampai dengan detik ini melekat itu. Saya melihat orang yang teraniaya, orang yang sulit, saya nggak mampu. Nah, bagaimana saya bisa menghilangkan nyawa orang kalau tidak ada dasarnya? Itu bukan hal saya. Dan perlu saya sampaikan. Dan itu pun tidak sengaja juga. Itu bukan sengaja. Saya nggak niat kalau dia mati, bukan di situ tempatnya. Tidak mungkin saya pertontonkan kepada orang. Kalau tujuannya mati. Tidak mungkin saya pertontonkan kepada orang. Tadi kan untuk memberikan pembelajaran. Betul. Satu hal, mungkin istrinya akan mendengar, mungkin kalau dia menonton beritanya. Pada saat korban meninggal, itu dibawa di visum di puskesmas, istrinya hadir. Sebelum korban meninggal, istrinya saya kasih makan di pos. Karena orang susah. Saya kasih pakaiannya istri saya, pakaian bekasnya istri saya, anaknya saya belikan buku. Nah, setelah istrinya meninggal, suaminya meninggal, saya datangin dengan keluarganya semua. Dulu waktu bertugas keluarga ikut ya?
Oh enggak. Saya bawa memang pakaian. Saya bawa memang pakaian istri saya yang sudah tidak dipakai, yang sudah kekecilan, kebesaran. Saya bawa. Siapa tahu ada yang bukan orang kampung itu daerah memang siap-siap daerah minus ya. Oke. Nah, jadi begitu saya temui istrinya sedang menangis, saya bilang, "Ibu, saya mohon maaf. Saya tidak ada niat menghilangkan nyawa suaminya Ibu, tapi Tuhan sudah berkehendak seperti itu. Ini mungkin kesalahan saya, tapi sekali lagi saya nggak ada niat." Itu yang pertama. Si istrinya menjawab, "Oke Pak, saya ikhlas. Suami saya meninggal karena perbuatannya. Saya paham itu. Tetapi perlu catat bahwa saya sebagai istrinya wajar kehilangan suami. Saya menangis. Ya, saya pahami. Yang kedua, kenapa saya menangis Pak? Saya hanya takut suami saya tidak ada yang memakamkan. Oke. Yang ketiga, saya tidak punya kemampuan untuk beli kain kafan untuk suami saya. Oke. Dan saya sampaikan, kain kafan, pemakaman itu adalah tanggung jawab saya. Ibu nggak usah takut, nggak usah mikirin itu. Imam-imam semua pasti mendengarkan saya. Walaupun mereka tahu, mereka nggak akan mau. Iya. Ibaratnya itu nggak ada yang datang, hanya orang-orang sekitarnya, keluarga dekatnya yang hadir. Nah, sehingga sampai kita proses pemakaman dan lain sebagainya. 3 hari sesudah itu kita akrab, nggak ada masalah. Kita datang yasinan di rumahnya. Yang pikul jenazahnya anggota saya sendiri. Orang masyarakat nggak ada yang mau. Dan kita datang yasinan apa semua. 3 hari kemudian saya ditelepon oleh salah satu keluarganya yang mengaku dari anggota wartawan Net TV. Iya. Bahwa kami keluarga tidak terima dengan kejadian ini. Saya bilang dengan istrinya kami sudah baik-baik. Oh enggak, itu istrinya. Tapi keluarga kami dari laki-laki yang korban ini kami belum terima. Sehingga kami harus lanjutkan dalam proses hukum. Oke, silakan. Nah, itulah proses berjalan proses hukum. Jadi kita mundur belakang lagi. Dan itu memang keluarga pihak laki-laki atau orang ngaku? Laki-laki. Memang keluarganya, sepupunya ya. Oke. Ya.